Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Datang kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pewartaan Injil dalam liturgi gereja hari ini dalam Alkitab diberi judul Ajakan Juru Selamat. Judul tersebut sangat benar karena seperti yang kita kutip hari ini, Tuhan Yesus berfirman, sabdanya, marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, khususnya untuk orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus berkata demikian. Konteksnya adalah bahwa orang-orang Kristen, mantan pemeluk agama Yahudi, terbebani oleh aturan-aturan yang dituntut oleh hukum Taurat. Kuk adalah sebuatan alegoris atau padanan untuk hukum Taurat yang harus dipikul. Jumlah peraturan hukum Taurat itu ada 613 bajaknya, dan itu wajib ditaati oleh pemeluk agama Yahudi secara sempurna dan harus tanpa cacat. Tuhan Yesus mau melepaskan mereka dari beban berat tersebut. Sebagai gantinya, Tuhan Yesus memberikan kelembutan hatinya. Mereka cukup mendengarkan Dia dan melaksanakan perintahnya. Saudara-saudari terkasih, sungguh menjadi pekerjaan rumah yang tiada habisnya menjadi pemeluk agama Yahudi itu. Sekarang harus begini, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Dan mereka harus melaksanakan hukum agama secara ketat dan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kasih sebagai hukum utama. Tidak memaksa orang untuk melakukan perintah karena keterpaksaan, dan tidak menuntut daripada yang ia bisa lakukan. Tetapi Dia juga menghendaki agar mereka menaati perintahnya dengan sungguh-sungguh seperti Dia telah mencontohkannya. Mencintai bagi Yesus tidak untuk mereka yang mencintai kita saja, juga bukan untuk orang yang sesuku dan seagama dengan kita saja. Panduannya jelas dan sangat sederhana. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tuhan tidak menuntut banyak, tetapi Dia menghendaki kita melakukan perintahnya karena cinta kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudari terkasih, seorang teman yang bukan beragama Kristen pernah berkata dalam tanya, ujarnya,
menjadi orang Katolik itu susah banget ya? Saya balik bertanya kepadanya, maksud Anda apa? Lalu orang itu mulai menerangkan maksudnya kurang lebih seperti ini. Orang Katolik itu hanya bisa menikah sekali seumur hidup sampai mati. Tidak boleh cerai. Apa itu bisa? Bukankah banyak persoalan yang akan dihadapi keluarga baru itu? Dan kalau tidak bisa diatasi, kan lebih baik cerai daripada ribut terus-menerus. Orang Kristen itu harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya, bahkan sampai 490 kali sekurang-kurangnya. Apakah itu bisa? Untuk mengampuni sekali saja sudah susah, bro. Bagaimana sampai sebegitu banyak? Berat itu. Saya juga pernah dengar Anda katakan bahwa kita harus mendoakan orang yang memusuhi dan membenci kita. Wah, itu mulia banget. Tapi prakteknya apa bisa? Orang itu sekarang sudah dibaptis menjadi Katolik. Setelah saya katakan kemungkinan untuk tidak bercerai atau bisa mengampuni orang serta mendoakan orang yang membenci dan memusuhi kita itu bukan karena kita bisa melakukannya, tetapi rahmat Tuhan yang dicurahkan ke dalam hati kita lah yang memampukan kita untuk melakukannya. Bukan aku bisa, tetapi Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita yang memampukan kita bisa menaati kehendak-Nya. Itulah kuk yang diletakkan Tuhan Yesus ke bahu kita dengan segala kelemah lembutan. Harus diakui, menjadi pengikut Yesus itu bukan soal yang mudah, sebab kita harus memikul salib kita setiap hari. Saudara-saudari terkasih, setelah kita menjadi percaya kepada Yesus, kita mengalami banyak tantangan dan cobaan yang disebut salib kehidupan. Salib itu harus kita pikul bersama Yesus yang telah membuktikan bahwa dengan ketaatan kepada Bapa-Nya, Ia bisa menyelesaikan tugas perutusan sekalipun harus wafat di kayu salib. Salib yang kita pikul mungkin terasa berat, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan Yesus dalam menjalaninya, kita tentu bisa. Dengarlah undangannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Janji Tuhan Yesus ini yang harus kita pegang teguh. Kalau kita mengalami beban berat, kita harus segera menjumpai Yesus dan memohon bantuannya. Sayangnya, banyak orang Kristen tidak menyadari hal itu. Bahkan beberapa orang melupakan peran Yesus dalam hidupnya. Mereka mencari dukun, orang pintar untuk menyelesaikan persoalannya. Mereka tidak lagi berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Ini sesuatu yang fatal dan sesat. Carilah Tuhan dan mintalah rahmat-Nya. Ingat firman-Nya. Mintalah, maka engkau akan menerima. Apakah aku sudah datang kepada Tuhan Yesus
ketika berbeban berat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kerendahan hati dan telinga yang mau mendengarkan ajakan Sang Juru Selamat. Bantulah kami untuk mengandalkan Yesus dalam hidup kami setiap hari. Tambahkanlah percaya kami kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.